Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita atau materi kita tentang pencerminan, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai teorema 3.3. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi refleksi ini, terutama pada bagian rumus-rumusnya. Sebelum kita mulai materi ini, ada beberapa materi yang perlu kita ingat. Ada dua materi di sini. Yang pertama adalah materi tentang ketika saya punya, misalnya di sini saya punya segitiga siku-siku dan ada sudut alfa di sini. Kemudian sisi di depan sudut ini misalnya saya beri nama Y, dan sisi di samping sudut ini saya beri nama X. Kemudian sisi miringnya ini saya beri nama R. Maka dengan mudah kita bisa tahu bahwa sinus X itu adalah depan per miring, atau kalau di sini bisa saya tulis dengan Y per R. Jadi kalau saya mau mencari nilai Y, itu nilainya sama dengan R sin alfa. Demikian pula kalau saya mau mencari nilai cos alfa, cos itu nilainya sama dengan depan samping per miring, atau kalau di sini nilainya sama dengan X per R. Jadi dengan mudah kita bisa mengetahui nilai X itu sama dengan R cos alfa. Atau dengan kata lain, kalau pada segitiga siku-siku, kalau kita ingin mencari besar nilai sisi di depan sudut atau Y, maka itu nilainya sama dengan sisi miring dikalikan sinus dari sudutnya. Demikian pula kalau saya ingin mencari panjang sisi di samping sudut, itu besarnya sama dengan sisi miring dikali kosinus sudutnya. Nah, ada satu lagi materi yang perlu kita ingat, materi tentang identitas trigonometri. Ketika saya punya cos A plus B, maka nilainya sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Jadi kalau di sini nilainya positif, maka di sini tandanya jadi negatif, dan kalau di sini tandanya negatif, maka di sini tandanya jadi positif. Jadi kebalikannya. Dan kalau ada sin A plus B, maka nilainya sama dengan sin A cos B plus minus cos A cos B. Jadi tandanya tetap. Jadi kalau positif tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah pencerminan dengan sumbu Y sama dengan MX. Nah, misalnya di sini saya sudah punya gambarnya. Jadi misalnya di sini saya punya garis Y sama dengan MX. Garis Y sama dengan MX ini melewati titik 0,0, dan saya juga punya titik B yang koordinatnya X, Y. Titik B ini saya cerminkan terhadap cerminnya adalah garis Y sama dengan MX. Demikian hingga bayangannya itu adalah B aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Dan di sini pula ada sudut alfa, yaitu sudut alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara cermin atau garis Y sama dengan MX dan sumbu X arah positif. Ada juga sudut beta. Sudut beta ini besarnya, sudut beta ini adalah sudut yang dibentuk antara OB dengan sumbu X arah positif. Kemudian ada titik B1. Titik B1 itu adalah proyeksi dari titik B aksen pada sumbu X, dan titik B2 ini adalah proyeksi dari titik B pada sumbu X. Nah, kemudian pertama yang perlu kita lihat adalah perhatikan segitiga OB B2, segitiga OB B2. Nah, segitiga OB B2 ini adalah berupa segitiga siku-siku di B2. Kemudian besar sudut B OB2 itu besarnya sama dengan beta. Jadi tadi diketahui ya, besar sudut B OB2 itu besarnya sebesar beta. Ini sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa pakai aturan yang ini tadi. Kalau kita punya segitiga siku-siku dan di sini segitiga siku-siku OB2 dan ada sudut beta di sini, maka kalau saya ingin mencari sisi di samping sudut atau OB2, itu nilainya sama dengan
nilai OB2 ini juga nilainya sama dengan X, karena titik B itu kan koordinatnya X, Y. Jadi kalau nilai titik B itu koordinatnya X, Y, maka OB2 ini besarnya sebesar X, dan B2 ke B itu nilainya sebesar Y, karena B itu berkoordinat X, Y. Sehingga nilai OB2 atau yang sama dengan nilai X atau OB2 itu sama dengan sisi miring dikalikan kosinus dari sudutnya, atau OB cos B2, karena sisi miringnya adalah OB. Dan kalau kita mau cari sisi di depan sudut atau B2 ini, atau nilainya yang sama dengan Y, karena koordinat B itu adalah X, Y, maka panjang B2 itu juga nilainya sama dengan Y, itu nilainya sama dengan OB sinus beta, karena B2 atau Y ini berada di depan beta. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang kedua, yaitu segitiga OB aksen B1. Nah, segitiga OB aksen B1 itu juga segitiga siku-siku di B1. B aksen itu berkoordinat X aksen, Y aksen. Sedemikian hingga OB1 itu panjangnya sama dengan X, dan B aksen B1 itu panjangnya sama dengan Y aksen. Jadi kalau saya ingin mencari panjang X aksen atau panjang OB1, nilai X aksen atau OB1, dia berada di samping sudut. Nah, tapi sebelumnya kita cari dulu berapa besar sudut B aksen OB1. Sudut O aksen B1. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa sudut yang dibentuk kita cari dulu. Jadi berapa besar sudut yang dibentuk dari sudut ini, karena kita kan pakainya segitiga B aksen OB1, jadi kita perlu sudut B aksen OB1 ini. Nah, ini tadi kan besarnya alfa dan ini besarnya beta. Maka kalau saya mau mencari besar sudut yang tengah ini, maka besarnya ini adalah alfa dikurangi beta. Nah, karena ini pencerminan, dan pencerminan itu mempertahankan besar sudut, jadi kalau sudut ini besarnya sebesar alfa min beta, maka sudut yang sini itu besarnya juga sama, alfa dikurangi beta, jadi besarnya sama. Nah, jadi kalau saya mau nyari besar sudut keseluruhan B aksen OB, maka besarnya adalah sudut yang ini ditambah sudut yang ini ditambah beta, atau alfa ditambah sudut yang ini, maka besarnya sama dengan, saya tulis di sini, besar sudut B aksen OB1 itu sama dengan alfa ditambah alfa dikurangi beta, atau sama dengan 2 alfa dikurangi beta. Jadi besar sudut keseluruhannya adalah 2 alfa min beta. Nah, kita kembali lagi ke segitiganya tadi. Jadi pada segitiga OB1 B aksen atau segitiga siku-siku ini, besar sudut B aksen OB1 nya adalah 2 alfa min beta dari perhitungannya tadi ya. Jadi kalau saya mau mencari besar sudut panjang sisi di samping sudut atau OB1, itu yang adalah sisi miring dikalikan kosinus dari sudutnya. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah OB aksen dikalikan kosinus sudutnya ini tadi, 2 alfa min B, 2 alfa min beta. Karena pencerminan itu merupakan isometri, maka OB aksen itu panjangnya sama dengan OB atau O aksen B aksen. Karena O aksen itu sama dengan O, maka OB aksen itu sama dengan OB. Dari teorema yang sebelumnya ya, pencerminan itu adalah isometri atau mempertahankan jarak 2 titik. Jadi nilai OB aksen itu bisa diganti dengan
OB cos 2 alfa min beta. Ditulis lagi dari sini cos 2 alfa min beta kita pakai aturan yang ini tadi. Jadi kalau ada cos A plus minus B itu sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Jadi kita pakai aturan ini. Jadi kalau ada cos 2A min cos 2 alfa min beta, maka bisa kita jabarkan ke dalam cos 2 alfa cos beta plus tandanya kalau negatif jadi positif sin 2 alfa cos beta. OB-nya tetap. Kemudian kita kalikan OB ini ke masing-masing suku. Jadi kita dapat OB cos 2 alfa sin cos 2 alfa cos beta dan OB sin 2 alfa sin beta. Karena perkalian ini bersifat komutatif atau jika dibolak-balik nilainya sama, maka cos beta ini saya pindah ke depan, cos 2 alfanya saya pindah ke belakang. Jadi seperti ini, OB cos beta cos 2 alfa ditambah yang sini sin betanya saya bukan OB sin beta sin 2 alfa. Nah, tadi di awal kan kita punya nilai X itu sama dengan OB cos beta. Nah, OB cos beta ini saya ganti nilainya dengan X yang di atas ini, karena nilai OB cos beta itu nilainya sama dengan X. Nah, yang sebelah kanan OB sin beta itu nilainya sama dengan Y. Jadi nilai OB sin beta itu saya gantikan nilainya dengan Y sin 2 alfa. Jadi nilai X aksen itu sama dengan X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa. Nah, bagaimana nilai Y aksennya? Nilai Y aksen, jadi nilai Y aksen itu adalah sama dengan B2. Nilai Y aksen ini sama dengan B aksen B1 atau sisi di depan sudutnya. Jadi kalau kita mau nyari nilai Y aksen atau yang sama dengan B aksen B1 itu karena dia di depan sudut, maka sama dengan sisi miring dikalikan sinus sudutnya atau OB aksen sinus 2 alfa min beta. Nilai OB aksen itu sama dengan OB karena isometri. Kemudian sinus pakai aturan yang ini tadi, maka kita dengan mudah dapat menjabarkan sin 2A alfa min beta itu adalah sin 2 alfa cos beta min, karena kalau sin tandanya tetap, cos 2 alfa sin beta. Nah, kita kalikan masing-masing OB ke tiap sukunya. Jadi di sini kita punya OB sin 2 alfa cos beta min OB cos 2 alfa sin beta. Nah, karena bersifat komutatif ya, kita tulis OB-nya di depan. Jadi kita pindah OB yang di cosnya yang di depan, OB cos beta sin 2 alfa. Yang ini sinnya yang saya pindah ke depan, jadi OB sin beta cos 2 alfa. Karena OB cos beta itu nilainya sama dengan X di sini ya. Jadi OB cos beta itu saya ganti nilainya dengan X sin 2 alfa. Ini alfa. Nah, sedangkan nilai OB sin beta itu nilainya sama dengan Y. OB sin beta nilainya sama dengan Y. Jadi di sini saya gantikan nilainya sama dengan Y cos 2 alfa. Jadi di sini nilai Y aksen itu bisa kita simpulkan Y aksen itu adalah X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Atau kalau kita bikin matriknya dari nilai X aksen dan Y aksen ini, maka matriks yang bersesuaian dengan pencerminan dengan sumbu Y sama dengan MX. Jika kita bikin dalam bentuk matriks, maka X bentuknya jadi seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa dikalikan XY. Nah, nanti kalau kita mau nyari nilai X aksen itu kan berarti baris ini yang atas dikalikan kolom, maka nilainya akan sama dengan yang ini. Kalau kita mau nyari nilai Y aksen itu berarti
yang bawah ini, baris yang bawah dikalikan dengan kolomnya, nilainya akan sama dengan yang ini. Jadi ini adalah matriks yang bersesuaian dengan pencerminan Y sama dengan sumbunya adalah Y sama dengan MX. Nah, ini adalah rumus pertama pencerminan di mana sumbunya itu adalah Y sama dengan MX. Jadi kita sudah punya satu rumus. Nah, kita lanjut ke pencerminan jenis kedua. Karena sumbu pencerminan itu tidak selalu garis yang lewat titik 0,0, ada kalanya pencerminan itu cerminnya tidak lewat garis 0,0 atau berupa garis Y sama dengan MX plus C. Jadi dia tidak lewat titik 0,0. Maaf, ini ada yang terlewat, ini harusnya plus C. Nah, di sini saya sudah punya ilustrasi gambarnya. Jadi awalnya itu ada garis Y sama dengan MX plus C dan ada titik A yang koordinatnya X, Y dicerminkan dengan cerminnya adalah Y sama dengan MX plus C, sehingga bayangannya ini adalah A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, garis Y sama dengan MX plus C itu melewati titik P yang koordinatnya 0, C karena ada konstanta C di sini ya, jadi dia tidak lewat titik 0,0. Nah, bagaimana kalau cerminnya itu adalah seperti ini, jadi tidak lewat titik 0,0, maka kita manipulasi sedemikian hingga cerminnya itu lewat titik 0,0. Jadi kita manipulasi, awalnya yang sumbu X-nya itu ada di bawah, kita buat sumbu X bayangannya pada titik P ini. Jadi titik P ini nanti berubah menjadi titik 0,0 seperti ini. Jadi titik P itu berubah jadi 0,0. Sumbu X-nya kita buat sumbu X palsu di sini. Jadi awalnya yang titik P itu 0, C, jadi P-nya itu berubah jadi 0,0, jadi titik pusat. Nah, dari sini maka kita dapat ketahui bahwa ketika kita membuat sumbu X bayangan, maka semua nilai Y itu dikurangi dengan C. Jadi titik awal yang P 0, C itu berubah jadi 0,0 karena koordinat Y-nya itu dikurangi dengan C akibat dari kita membuat sumbu bayangan ini tadi. Sedemikian hingga titik A yang awalnya koordinatnya X, Y itu berubah menjadi X, Y dikurangi C, dan titik A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen berubah menjadi X aksen, Y aksen dikurangi C, dan garisnya ini berubah menjadi yang awalnya MX plus C berubah menjadi Y sama dengan MX. Jadi kita manipulasi jadi seperti ini. Nah, apa akibatnya? Jadi rumus asalnya tadi kan seperti ini. Dari yang kita punya rumus di awal sebelumnya ini tadi, yang sudah kita buktikan. Nah, kita punya rumus asal seperti ini. Nah, kita dari rumus asal ini, karena titik kalau di awal kan X nilainya kan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini kan nilainya berubah, maka nilai X aksen dan Y aksen ini berubah, jadi berubah menjadi X aksen dan Y aksen dikurangi C. Kita samakan dengan nilai dari A aksennya. Jadi awalnya yang E aksen, Y aksen berubah menjadi ini, dan nilai X, Y dan nilai X, Y, XY di sini yang awalnya X, Y berubah menjadi X, Y dikurangi C, atau di sini jadi seperti ini. Nah, jadi nilai ini yang sini dirubah dan yang sini juga berubah. Nah, dari sini kita bisa tuliskan nilai X itu sama dengan nilai X dikurangi 0. Dari sini, karena ini sama-sama dikurangi, maka kita pisah. Jadi Y aksen, X aksen, Y aksen dikurangi 0, C.
ini tetap, yang sini tetap. Kita ingin menghilangkan nilai ini, maka kedua ruas kita tambah dengan OC. Jadi kalau ini kita tambah dengan OC hilang, yang ruas kanan jadi ditambah O atau ditambah dengan 0C. Jadi ini adalah matriks yang bersesuaian dengan pencerminan sumbu Y sama dengan MX plus C. Jadi ketika cerminnya itu nanti adalah sumbu Y sama dengan MX plus C atau tidak lewat 0,0, maka ini adalah rumus yang kita pakai untuk mencari bayangannya. Ini rumus kedua. Nah, sekarang untuk jenis ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis X, A dilanjutkan X, B. Jadi pencerminan dua kali ya. Jadi di sini saya punya cerminnya ada dua, garis X sama dengan A, kemudian X sama dengan B. Terus ada titik A di sini yang koordinatnya adalah X, Y. Saya cerminkan ke X sama dengan A, maka cerminnya adalah di sini. Sedemikian hingga jaraknya sama. Jarak A ke X sama dengan A ini sama dengan jarak A aksen ke X sama dengan A. Jadi jarak sini dan ini sama. Dilanjutkan dengan cermin X sama dengan B. Jadi A aksen itu dilanjutkan, dicerminkan lagi. Jadi A double aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Karena ini pencerminan, maka jarak ini dan ini sama. Nah, berapa koordinat X double aksen dan Y double aksennya? Nah, di sini kan kita ketahui bahwa panjang dari ruas garis ini itu adalah A dikurangi X, karena garis ini koordinatnya A dan titik ini koordinatnya adalah X, maka kalau saya mau mencari panjang ruas garis ini, panjangnya adalah A dikurangi X. Karena ini sama panjang ya, ini dan ini sama panjang, maka bisa saya katakan bahwa ini juga panjangnya adalah A, X. Kalau saya mau cari panjang dari sini sampai A aksen ini, dari titik 0 sampai A aksen, berapa panjangnya? Kita jumlahkan aja dari sini. Ini koordinat titik sini kan X. Di sini tadi kita tahu nilainya sama dengan X. Di sini A min X 2 kali. Jadi panjangnya X ditambah 2 kali ini A min X, atau sama dengan X ditambah 2A dikurangi 2X, atau sama dengan 2A dikurangi X. Jadi panjangnya ini sampai sini itu adalah 2A min X. Nah, kita punya panjangnya titik pusat sampai titik A aksen itu ternyata adalah 2A dikurangi X. Nah, kalau jarak yang warna hijau ini dari sini sampai sini, ini panjangnya berapa? Nah, kita tahu jarak titik 0 atau titik pusat sampai sini itu adalah B, karena tadi garis ini koordinatnya kan X sama dengan B. Jadi titik ini nilainya adalah sama dengan B. Maka kalau saya mau cari berapa panjangnya yang hijau ini, maka panjangnya adalah B dikurangi jarak 0 sampai A aksen, atau B dikurangi ini tadi 2A, 2B dikurangi 2A min X, atau bisa kita tulis B min 2A plus X, karena negatif ketemu negatif ya. Nah, karena ini pencerminan, jaraknya sama ya, sini dan ini, maka ini juga panjangnya, yang sini panjangnya sama dengan ini, B min 2A ditambah X. Jadi berapakah koordinatnya X, A double aksen? Untuk koordinat X aksennya berarti X aksen kan dari sini sampai sini, koordinatnya adalah B yang ini tadi ditambah dengan lebihannya ini. Lebihannya berapa? B dikurangi 2A plus X. Ini tadi ya.
Jadi sama dengan 2B dikurangi 2A plus X atau 2B min A ditambah X. Kalau B dikurangi A itu misal saya ganti dengan D, atau selisih antara cerminnya itu sama dengan D, B dikurangi A itu D, maka di sini nilai X double aksennya bisa saya tulis 2D plus X. Nah, kalau nilai Y aksennya gimana? Nilai Y aksennya karena ini tidak bergerak naik, jadi nilai Y aksennya itu tetap sama dengan nilai Y-nya, nilai di awalnya. Yang berubah hanya nilai X aksennya. Jadi kalau kita bikin matriksnya, gimana bentuk matriksnya? Jadi kalau ada X aksen, Y aksen, maka hasil bayangannya sama dengan 2B dikurangi A plus X, yang bawah tetap Y. Jadi Y aksennya itu nilainya sama dengan Y, tidak berubah karena dia tidak naik. Nah, yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan dengan Y sama dengan B. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membuat pembuktian rumusnya lagi. Kita bisa langsung analogikan dari sini. Kalau ini kan bergeraknya ke kanan atau bergeraknya sesuai arah sumbu X-nya. Kalau yang sini itu nanti yang berubah adalah sumbu Y-nya. Jadi seperti gambar ini. Jadi dia naik ke atas. Pencerminannya adalah naik ke atas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya nanti pasti tetap. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Jadi kita bisa simpulkan dari yang sudah kita buktikan langkahnya sama seperti yang ini. Cuma arah pergerakannya adalah Y-nya yang berubah, maka nilai X aksen, Y aksen, nilai Y-nya tetap, nilai X-nya tetap, nilai Y aksennya itu sama dengan 2B dikurangi A ditambah Y. Jadi kita analogikan dengan yang atas. Jadi nanti kalau ingin membuktikan bisa dicoba sendiri, langkahnya sama seperti yang ini, cuma nanti pencerminannya itu bergerak ke atas atau yang Y-nya yang berubah, yang X-nya tetap. Nah, itu tadi keempat rumus yang ada dalam pencerminan. Yang pertama itu adalah ini, yaitu rumus untuk pencerminan ketika cerminnya itu lewat titik 0,0 atau garis Y sama dengan MX. Kemudian pencerminan ketika cerminnya itu tidak lewat titik 0,0 atau Y sama dengan MX plus C. Ini rumusnya. Kemudian ada dua rumus lagi, yaitu pencerminan 2 kali seperti ini, ada 2. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku untuk rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada di contoh 3.2. Jadi di sini misalnya tentukan pencerminan dari segitiga ABC terhadap sumbu X bila koordinat titik A-nya itu adalah 1,1, B-nya itu 2,3, C-nya itu negatif 1,3. Nah, dari sini yang diketahui saya punya 3 titik. Dari sini dari contoh 3.2 ada titik A, B, dan C beserta koordinatnya. Nah, kemudian kalau kita mau mencerminkan, maka yang perlu kita ketahui adalah cerminnya. Siapakah cerminnya? Di sini cerminnya itu adalah sumbu X. Cerminnya itu adalah sumbu X. Nah, kalau misalnya cerminnya itu adalah sumbu X, maka berapakah nilai alfanya? Apa itu alfa? Jadi kita kembali lagi ke atas sini. Alfa itu apa? Alfa itu, kenapa kita butuh alfa? Karena rumusnya yang kita pakai ini nanti adalah pakai alfa. Jadi kita perlu tahu nilai dari alfa. Apakah alfa? Alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara cermin dengan sumbu X yang arah positif. Nah, kalau untuk kasus ini, berapakah nilai alfanya? Karena cerminnya itu adalah sumbu X, maka alfanya nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena jarak sumbu X ke sumbu X itu kan 0. Alfa tadi adalah jarak yang dibentuk antara cermin dengan sumbu X.
Padahal cerminnya itu adalah sumbu X. Jadi jarak sumbu X berapa? Ya jaraknya ya 0 derajat atau alfanya sebesar 0 derajat. Yang ditanyakan adalah hasil pencerminannya, atau kita ingat lagi bahwa simbol pencerminan itu adalah M besar ya. M besar indeks cerminnya. Jadi kalau cerminnya itu adalah sumbu X, berarti saya tuliskan M dengan sumbu X dari A, M cerminnya sumbu X dari titik B, pencerminan cerminnya sumbu X dari titik C, itu nilainya berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Nah, jawabannya yang pertama, jadi saya cari yang bayangan dari A ya. Bayangan dari A itu berarti kita pakai rumus yang pertama ini tadi. Karena sumbu X itu kan lewat 0,0. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini, X aksen Y aksen cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa dikalikan X Y. Jadi kita pakai rumus yang itu tadi. Jadi kita pakai rumus itu, X aksen Y aksen sama dengan cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa. Alfanya berapa? Alfanya nilainya sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai alfanya, 2 kali 0 nilainya sama dengan 0. Jadi nilainya sama dengan 0 ya. Nilai X dan Y ini apa? Ya koordinat titik A ini tadi. Karena koordinatnya 1,1, maka X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1. Nah, kita cari nilainya. Cos 0 itu sama dengan 1, sin 0 itu 0, sin 0, 0, negatif cos 0 adalah negatif 1. Kita kalikan dengan 1, 1. Hasilnya ketemu 1, negatif 1. Jadi kesini simpulannya bahwa kalau ada titik A yang koordinatnya X, yang koordinatnya itu adalah 1,1, kalau kita cerminkan dengan cerminnya itu adalah sumbu X, maka nilai A aksennya ini kurang aksen, maka nilai A aksennya itu sama dengan 1 negatif 1. Nah, kalau nilai B nya gimana? Nilai sama langkahnya, jadi kita pakai rumusnya ini tetap, jadi rumusnya tetap sama, sudutnya tetap ya, pakai 0, jadi kita masukkan sini, namun titiknya yang kita ganti, jadi titik, karena titik B itu koordinat 2,3, kita masukkan 2,3 di sini, langkahnya sama, ketemu 2, negatif 3. Jadi kalau ada titik B yang koordinatnya 2,3, kita cerminkan dengan cerminnya adalah sumbu X, hasilnya B aksen adalah koordinatnya adalah 2, negatif 3. Nah, nanti untuk yang C bisa dicoba sendiri, langkahnya sama. Nah, selanjutnya contoh soal yang berikutnya ada di contoh 3.3. Nah, di contoh 3.3 ini, contohnya soalnya seperti ini. Diberikan garis, nah sekarang yang dicerminkan bukan lagi berupa titik, tapi berupa garis. Ada garis G yang koordinatnya 2X plus Y sama dengan 6. Tentukan hasil pencerminan dari G kalau sumbu cerminnya itu adalah Y sama dengan X, atau garis Y sama dengan X. Nah, jadi di sini yang kita ketahui dari contoh 3.3 ada garis G, kita punya garis G yang persamaannya adalah 2X plus Y sama dengan 6, dan yang ditanyakan adalah kita disuruh untuk mencari pencerminan garis G, cerminnya itu adalah garis Y sama dengan X. Nah, kita tahu kalau garis Y sama dengan X itu adalah garis yang nilai Y sama dengan nilai X-nya. Jadi kalau kita gambar di manakah garis Y sama dengan X, jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, berarti garisnya tepat di tengah-tengah. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X. Berarti berapa sudutnya yang dibentuk antara cerminnya dengan sumbu X positif ini? Maka kalau misalnya cerminnya itu sebesar alfa, maka alfa itu nilainya sama dengan 45 derajat. Jadi
nanti nilai sudutnya itu adalah 45 derajat. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Langkah penyelesaiannya, kalau yang kita cerminkan itu berupa garis, maka kita harus ubah ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Jadi kalau kita ubah ke dalam X sama dengan, hasilnya garis ini nilainya sama dengan Y, itu sama dengan 6 min 2X. Kalau kita ubah ke dalam X sama dengan, maka X itu nilainya 6 dikurangi Y per 2. Jadi ini kita ubah ke dalam X sama dengan. Dari dua bentuk ini nanti kita pilih salah satu yang kita akan pakai, bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, dari sini saran sebenarnya dua-duanya boleh, jadi tidak harus pakai yang ini atau yang ini. Jadi pakai yang X sama dengan boleh, pakai yang Y sama dengan juga boleh, tapi lebih mudahnya jika kita pilih yang bentuk tanpa pecahan kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya kita rubah nanti dua-duanya itu berubah ke dalam bentuk pecahan, maka ya kita pilih aja salah satunya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak bentuk pecahan, maka kita pilih aja yang tidak pecahan, karena perhitungan dengan pecahan itu biasanya lebih sulit. Jadi kita pilih yang tidak pakai pecahan, atau kita pilih yang bentuk Y sama dengan ini yang atas. Jadi kita pilih bentuk yang atas, yang Y sama dengan. Nah, dari sini kita pakai rumusnya tetap juga, karena Y sama dengan X itu kan lewat 0,0, maka kita pakai rumus yang pertama tadi. Jadi rumusnya sama, X aksen Y aksen itu sama dengan cos 2A sin 2A sin 2A min cos 2A dikalikan XY. Nah, karena alfanya itu tadi 45 derajat, kita tadi kan sudah tahu ya kalau alfanya itu besarnya 45 derajat. Tadi sudah dicari nilai alfanya sama dengan 45 derajat. Jadi kita masukkan alfa di sini, 2 kali 45 jadinya 90. Jadi ketemu cos 90 sin 90 sin 90 min cos 90. Nah, untuk nilai XY-nya kalau berupa titik kan gampang, kita tinggal masukkan berapa koordinat X, berapa koordinat Y. Nah, untuk garis maka kita rubah nilai X dan Y itu ke dalam salah satu variabel. Kalau X semua, kalau Y semua. Nah, kalau dalam konteks soal ini, maka ini akan lebih mudah kalau nilai Y-nya itu diganti dengan X. Jadi kita pilih yang atas ini tadi. Sebenarnya tidak harus Y-nya yang dirubah, X-nya boleh, tapi kalau bentuknya pecahan nanti akan lebih susah. Jadi lebih mudah kalau Y-nya ini yang kita rubah. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan nilainya Y, kita ganti dengan 6 min 2X. Nilai X-nya gimana? Nilai X-nya tetap, jadi tetap ditulis X. Nilai Y-nya aja yang diganti, nilai Y-nya berubah menjadi 6 min 2X. Nah, kalau misalnya saya nggak mau X-nya, Y-nya yang diganti, saya mau X-nya yang diganti, maka boleh-boleh aja. Nanti nilainya yang ini akan berubah menjadi, jadi nilai Y-nya tetap, yang bawah nilai Y-nya tetap, nilai X-nya kita ganti dengan 6 min Y per 2. Jadi akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau misalnya mau dirubah ke dalam bentuk Y. Tapi kalau mau dirubah ke bentuk X, ini nanti kita punya seperti ini. Ini kan lebih mudah, jadi kita pakai aja yang seperti ini. Jadi sebenarnya tidak harus seperti itu, boleh ke dalam bentuk Y, jadi salah satu. Tapi kalau nanti dua-duanya pecahan, ya kita harus pilih salah satu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita cari nilai cos 90. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. Jadi ini 0, 1, 1, 0. Nilai ini tetap, kita tulis lagi. X 6 min 2X. Kemudian kita kalikan 0, 1 ke X 6X, ketemunya ini dan ini. Jadi nilai X aksen itu sama dengan nilai X aksen itu sama dengan ini 6 min 2X, dan nilai Y aksen itu nilainya sama dengan X. Nah, sampai sini apakah ini sudah selesai? Ternyata ini belum selesai. Kenapa? Karena kan kita ingin mencari hasil pencerminan terhadap garis 2X plus Y sama dengan 6. Nah, kalau kita ingin mencari
cerminnya ini, maka kita harus semua variabelnya itu ke dalam bentuk aksen. Jadi semua variabel garisnya yang akan kita cari itu harus dalam bentuk aksen. Nah, sementara tadi kan kita sudah sampai sini. Ini pada persamaan yang pertama ini X-nya sudah aksen, tapi di sini ada yang belum beraksen. Yang bawah juga sama, yang ini sudah ada aksennya, yang ini belum. Makanya kita harus mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lain untuk menghilangkan variabel yang belum dalam bentuk aksen. Jadi dari sini mana yang lebih mudah? Kalau ke bawah misalnya ini ke sini kan berarti kita harus menghilangkan, kita cari nilai X-nya. Jadi kita cari nilai X-nya pakai yang atas. Tapi kalau atas ke bawah, maka yang belum aksen kan nilai X-nya. Jadi lebih mudah kalau yang bawah kita substitusikan ke atas. Jadi untuk menghilangkan nilai X-nya. Karena kan X-nya kan sama dengan Y aksen ya kalau kita bawa dari bawah ke atas. Jadi nilai kita substitusikan Y aksen sama dengan X ke X aksen sama dengan 6 min 2X. Jadi kita substitusikan nilai X-nya ini kita ganti dengan nilai Y aksen. Jadi persamaan ini berubah jadi X min 6, X sama dengan 6 dikurangi 2 Y aksen. Karena Y aksennya kan nilainya sama dengan X. Ini disubstitusikan ke atas. Saya X aksennya pindah ke kiri jadi seperti ini. Nah, kalau semua variabelnya sudah dalam bentuk aksen, ini variabelnya kan ada X aksen dan Y aksen, maka selesai. Ini adalah hasil pencerminan dari garis yang kita punya di awal. Kalau sudah dalam bentuk aksen semua ini, maka aksennya tinggal kita hilangkan. Jadi nilainya sama dengan X plus 2Y sama dengan 6. Jadi di sini bisa saya simpulkan kalau ada garis G yang persamaannya itu adalah 2X plus Y sama dengan 6, kalau dicerminkan, cerminnya itu adalah garis Y sama dengan X, dan hasil cerminnya itu adalah G aksen, koordinatnya itu adalah sama dengan X plus 2Y sama dengan 6, atau yang kita temukan tadi. Nah, itu beberapa contoh soal pada kasus pencerminan. Nanti silahkan dicoba untuk mengerjakan soal-soal lainnya pada latihan yang sudah ada di buku. Nah, saya kira sampai sini penjelasan dari saya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.